Halo my friend, watashi wa tomodachi, jumpa lagi di channel si Jago Ngora. Mimin doakan semoga kalian semua baik-baik saja, dan diberikan kesehatan untuk menjalankan segala aktivitasnya, dan juga diberikan rezeki yang melimpah serta halal. Sebelum lanjut ke videonya, Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada yang sudah like, subscribe, dan sering komen di channel ini, tapi bagi yang belum like dan subscribe, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, semoga itu menjadi amal kebaikan buat kalian semua, dan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menjadikan Mimin lebih semangat lagi untuk mengupload konten-konten terbaru tentunya. Cerita berlanjut, di suatu sudut bandara kota Deep Blue, terlihat dari kejauhan ada seorang pria yang menerima laporan dari orang-orang yang berpakaian hitam, dan pria yang memakai baju putih itu berkata, "Apa kalian melihatnya dengan jelas, bahwa mereka itu berasal dari Akademi Divine Sanctuary?" Kemudian, salah satu pria yang berpakaian hitam itu, membayangkan saat dirinya melihat kedatangan Xiao Ruosui dan yang lainnya ke bandara kota Deep Blue, dan pada saat itu dia melihatnya dari kejauhan, agar Xiao Ruosui beserta kelompok tim yang lainnya, tidak menyadari keberadaannya. Lalu, pria berpakaian hitam itu memberi hormat kepada atasannya, dan berkata, "Tuan muda, saya baru saja melihat mereka turun dari pesawat kecil milik Akademi Divine Sanctuary, dan saya juga telah memastikan bahwa mereka benar berasal dari Akademi Divine Sanctuary, karena mereka menulis formulir di bagian administrasi, dan mereka terdaftar sebagai para murid di Akademi Divine Sanctuary." Rupanya, atasan dari para pria berpakaian hitam itu adalah Kong Hao Tian, yang berselisih dengan Luo Yi dan juga Lin Xiu saat ujian masuk Akademi Divine Sanctuary, dan pada saat itu, Kong Hao Tian beserta para jongosnya gagal dalam ujian tersebut. Sambil membayangkan Luo Yi yang melukai tangannya pada saat itu, dan lukanya belum sembuh sampai sekarang, Kong Hao Tian pun merasa sangat kesal karenanya. Dia berkata, "Gadis kecil yang berwajah dingin itu berasal dari Akademi Divine Sanctuary, beraninya dia membunuh para anggota Black River milikku. Kali ini, aku akan membalas perbuatannya itu." Kemudian, Kong Hao Tian memberikan instruksi kepada para bawahannya, dan kembali berkata, "Beritahu Maeda, sergap mereka di dekat pinggiran kota kecil di Dark Forest. Selain itu, cepat panggil saudara-saudara kita yang sedang berada di kota, untuk bergabung dan membantu Maeda dalam menjalankan misi ini." Para bawahannya menjawab, "Baik Tuan Muda, kami akan melaksanakannya sesuai dengan perintah Anda." Lalu, Kong Hao Tian pun merasa sangat birahi, sampai-sampai dia meneteskan air liur dari mulutnya, saat dia membayangkan tubuh Semok Xiao Ruosui beserta rekannya, dan Kong Hao Tian pun melanjutkan perkataannya. "Tapi biarkan dua wanita itu tetap hidup, karena gadis cantik seperti mereka itu akan sia-sia kalau dibunuh sebelum aku menggenjotnya, dan setelah aku menggenjotnya, aku akan memberikan mereka kepada kalian." Para bawahannya menjawab, "Terima kasih Tuan Muda, atas kemurahan hati Anda." Sementara itu, tim Xiao Ruosui sudah memasuki pinggiran Dark Forest, dan di dalam perjalanan, Xiao Ruosui berkata kepada para anggota timnya, "Di depan sana adalah kota kecil pinggiran Dark Forest, kita akan beristirahat di sana selama 1 malam, dan berangkat lagi besok paginya." Anggota tim yang lainnya menjawab, "Baiklah kakak Xiao, karena kau adalah ketua dari tim ini, kami akan mengikuti semua instruksi darimu." Kemudian, di saat Xiao Ruosui beserta anggota timnya berjalan menuju ke kota pinggiran Dark Forest, terlihat dari atas salah satu pohon ada seseorang, yang melancarkan serangan ke arah mereka menggunakan senapan, dan terdengar suara tembakan yang cukup keras di sana. Tapi, Lin Xiu langsung menyadarinya dengan cepat, setelah merasakan ada hawa membunuh yang ditujukan ke arah mereka dari sekitar sana, dan Lin Xiu pun langsung bersiaga sambil memberitahukan kepada anggota tim yang lainnya. Dia berkata, "Semuanya berhati-hatilah, ada orang yang berniat untuk membunuh kita." Setelah mendengar perkataan Lin Xiu, yang memperingatkan seluruh anggota tim akan bahaya yang ada di sana, Xiao Ruosui selaku ketua tim langsung menyuruh Ma Baohao untuk menciptakan barir pelindung Yuan miliknya, agar bisa melindungi seluruh anggota tim dari serangan tiba-tiba itu, dan Xiao Ruosui pun berkata, "Semuanya mendekatlah, agar kalian semua berada di dalam radius dari barir pelindung Yuan milik Ma Baohao ini." Kemudian, tembakan dari berbagai arah pun langsung menghujani mereka tanpa henti.
tetapi barir pelindung Yuan yang telah diciptakan oleh Ma Baohao berhasil melindungi seluruh anggota tim yang berada di dalamnya, dan Xiao Ruosui pun melanjutkan perkataannya. Sialan, ternyata ada orang yang menyerang kita secara diam-diam seperti ini. Siapa sebenarnya orang yang sangat pengecut itu? Apakah mereka tidak berani untuk melawan kita secara langsung? Lalu, sambil terus mempertahankan barir pelindung Yuan miliknya, Ma Baohao pun berkata, "Kakak Xiao, apakah kau mengetahui siapa mereka ini? Kenapa mereka menyerang kita secara diam-diam? Apakah kau memiliki musuh yang sangat membencimu?" Mendengar pertanyaan dari Ma Baohao kepadanya, Xiao Ruosui pun hanya tersenyum tanpa menjawab pertanyaan dari Ma Baohao kepadanya, dan mengeluarkan senjata kipas miliknya, lalu berkata kepada semua anggota tim. Dengan begitu banyaknya serangan laser yang terus-menerus seperti ini, barir pelindung Yuan milik Ma Baohao tidak akan bertahan lama, jadi semuanya, kunci sasaran kalian masing-masing, dan gunakan serangan jarak jauh untuk menjatuhkan mereka semua. Kemudian, semua anggota tim pun mengikuti instruksi yang diberikan oleh Xiao Ruosui kepada mereka, dan mereka pun mengunci target mereka masing-masing, sebelum Ma Baohao menonaktifkan barir pelindung Yuan miliknya, dan mereka pun berkata, "Baik ketua tim, kami akan melaksanakannya." Lalu, dengan aba-aba yang diberikan oleh Xiao Ruosui kepada seluruh anggota tim, Ma Baohao pun langsung menonaktifkan barir pelindung Yuan miliknya. Sedangkan Xiao Ruosui langsung bersiap untuk melancarkan serangan jarak jauh, menggunakan teknik butterfly dance miliknya. Dia berkata, "Semuanya, ayo kita habisi mereka." Kemudian, Xiao Ruosui pun langsung menyerang mereka yang bersembunyi di balik pepohonan, menggunakan sepasang kipas miliknya, yang melesat dengan cepat ke arah mereka. Sementara Lin Xiu, dia langsung mengeluarkan teknik tombak burung phoenix miliknya, dan energi spiritual api yang sangat besar pun, melesat dengan cepat ke arah orang-orang yang menyerang mereka secara diam-diam itu. Setelah Xiao Ruosui dan juga Lin Xiu memulai serangannya, anggota tim yang merupakan wanita semok itu pun juga mengeluarkan serangan jauh miliknya, yang dia namakan teknik Fire Blade, untuk menyerang orang-orang tersebut. Kemudian, anggota tim yang berbaju biru pun juga menyerang mereka dengan serangan teknik jarak jauh Scimitar Slash miliknya. Tak ketinggalan, si botak Guo Tansen juga berunjuk gigi, dengan mengeluarkan teknik Earth Sword Ki miliknya, yang melesat dengan cepat ke arah mereka, setelah sebelumnya Guo Tansen mengalirkan energi spiritual miliknya ke dalam pedang, agar bisa menggunakan teknik tersebut. Kemudian, serangan butterfly dance yang dilancarkan oleh Xiao Ruosui mengenai salah satu bawahannya Kong Hao Tian, dan orang itu pun berteriak kesakitan dengan sangat keras. Sementara yang lainnya, dia melihat serangan Fire Blade yang melesat dengan cepat ke arah mereka, dan orang itu terlihat cukup terkejut karenanya. Lalu, dua orang lainnya langsung melompat ke atas, setelah mereka melihat serangan Scimitar Slash yang dilancarkan oleh pria yang berbaju biru, serangan Earth Sword Ki yang dilancarkan oleh Guo Tansen. Kemudian, setelah lokasi mereka sudah diketahui, karena tempat yang mereka gunakan untuk bersembunyi telah terbakar, oleh serangan yang dilancarkan kelompok Xiao Ruosui dan yang lainnya, mereka pun tidak mempunyai pilihan lain selain bertarung secara langsung, dan pimpinan mereka Maeda berkata, "Semuanya, ganti ke rencana B, dan habisi mereka semua." Sementara itu, senjata kipas yang sebelumnya digunakan oleh Xiao Ruosui untuk menyerang orang-orang itu, sepasang senjata kipas itu pun kembali lagi ke tangannya, dan Xiao Ruosui pun berhasil menangkapnya kembali dengan sempurna. Kemudian, Xiao Ruosui kembali memasang kuda-kuda, sambil memegang sepasang senjata kipas di tangannya, dibarengi dengan terlihatnya kilatan dari energi spiritual miliknya, dan Xiao Ruosui pun berkata, "Teman-teman, ayo kita bunuh mereka semua." Setelah mendengar instruksi dari Xiao Ruosui kepada mereka, semua anggota tim pun menjadi bersemangat, dan mereka pun langsung mengayunkan senjata, sambil menerjang bersama-sama ke arah orang-orang itu, dan mereka pun berkata, "Semuanya, ayo kita bunuh mereka." Tentu saja, orang-orang itu tidak tinggal diam. Setelah melihat anggota tim Xiao Ruosui yang menerjang ke arah mereka, dan pimpinan mereka Maeda pun berkata, "Dasar orang-orang bodoh, beraninya kalian membakar kami, sekarang rasakanlah serangan dari senjata laser milik kami ini." Kemudian, Lin Xiu langsung menggunakan teknik langkah bayangan miliknya, untuk menghindari tembakan laser yang ditembakkan secara bertubi-tubi ke arahnya oleh orang-orang itu.
Lalu, sambil terus menghindari serangan laser yang diarahkan kepadanya, Lin Xiu pun berkata, dibandingkan dengan pelatihan laser di ruangan gravitasi 6 kali lipat, seranganmu ini terlalu lambat, jadi, kalian jangan bermimpi serangan yang kalian lancarkan ini bisa mengenaiku. Kemudian, salah seorang dari mereka pun langsung menjatuhkan senapan laser yang sedang dipegangnya. Karena semua serangan yang dilancarkan olehnya menggunakan senjata laser tidak satu pun berhasil mengenai Lin Xiu, dan orang itu pun berkata, "Sialan, sebenarnya orang macam apa dia ini? Kenapa dia bisa menghindari semua tembakan dari senjata laser milik kami, hanya dengan mengandalkan teknik langkah bayangan miliknya?" Lalu, orang itu pun langsung mencabut pedang yang ada di punggungnya, dan melanjutkan perkataannya. "Teknik langkah bayangan orang ini sangat aneh. Jadi semua serangan tembakan senapan laser yang kami tembakkan tidak bisa mengenainya. Kalau begitu, aku akan menghabisinya menggunakan pedang milikku ini." Kemudian, orang itu pun langsung menyerang Lin Xiu menggunakan teknik X-Slash miliknya, yang merupakan serangan tebasan udara ganda, dan melesat dengan cepat ke arah Lin Xiu yang sudah hampir sampai ke tempatnya berada, dan orang itu pun kembali berkata, "Jika tembakan dari senapan laser tidak bisa mengenaimu, tapi, kau tidak akan bisa menghindari serangan super cepat dari teknik X-Slash milikku ini." Melihat serangan yang memiliki kecepatan tinggi melesat dengan cepat ke arahnya, tentu saja, Lin Xiu pun tidak bisa menghindarinya, dan langsung mengeluarkan teknik tombak overload miliknya, untuk menangkis serangan teknik X-Slash, yang dilancarkan oleh orang itu ke arahnya, dan Lin Xiu pun berkata, "Jika aku tidak bisa menghindarinya, maka, aku tidak perlu menghindarkan." Lalu, tidak hanya berhasil menangkis serangan X-Slash yang dilancarkan oleh orang itu kepadanya, serangan teknik tombak overload milik Lin Xiu pun melesat dengan cepat ke arah orang itu, tetapi dia masih bisa menangkisnya, menggunakan senjata pedang ganda miliknya. Tapi, karena serangan teknik tombak overload Lin Xiu sangat kuat, orang itu pun tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dan terpental jauh ke belakang. Setelah serangan teknik tombak overload milik Lin Xiu mengenai tubuhnya dengan sangat telak, sehingga orang itu pun berteriak kesakitan dengan keras. Kemudian, orang itu terlihat sangat terkejut, karena saat dirinya masih melayang di udara, Lin Xiu kembali melancarkan serangan ke arahnya, yang mustahil untuk bisa dihindari olehnya. Kemudian, Lin Xiu melancarkan serangan teknik tombak bunga badai miliknya ke arah orang itu, dan orang itu pun kembali berteriak kesakitan dengan keras, karena sekujur tubuhnya terkena serangan tombak milik Lin Xiu, yang memiliki ujung yang sangat tajam, dan orang itu pun langsung tewas seketika. Lalu, orang itu pun tergeletak tak bernyawa di tanah, dan terlihat matanya berubah menjadi berwarna merah menyala, sedangkan Lin Xiu, dia berdiri di sampingnya, sambil terlihat darah yang menetes dari ujung tombak Black Owl miliknya. Melihat Lin Xiu yang berhasil mengalahkan salah seorang dari mereka dengan sangat mudah, Xiao Ruosui yang sedang bertarung pun merasa sangat senang melihatnya, dan berkata, "Lin Xiu kecilku, ternyata kau sudah menjadi sangat kuat seperti ini, kakak merasa sangat bangga kepadamu." Tentu saja, Lin Xiu pun merasa sangat malu, setelah Xiao Ruosui mengatakan semua itu di depan semua orang, dan wajah Lin Xiu pun langsung berubah menjadi pucat, lalu berkata di dalam hatinya, "Bisakah kau tidak mengucapkan kata-kata aneh seperti itu secara tiba-tiba, di saat kita sedang berada di tengah pertarungan?" Sementara itu, Ma Baohao juga berhasil mengalahkan salah satu dari mereka tanpa perlawanan yang berarti, karena Ma Baohao merupakan seorang seniman bela diri tingkat 6 yang cukup kuat, di antara teman-teman seangkatannya. Tentu saja, komplotan mereka yang masih tersisa pun menjadi sangat ketakutan, setelah mereka melihat teman-temannya berhasil dikalahkan oleh anggota tim Xiao Ruosui dengan sangat mudah, dan dengan tubuh yang gemetaran, salah seorang dari mereka berkata, "Kenapa orang-orang ini sangat kuat sekali dan juga mereka sangat beringas, meskipun usia mereka masih sangat muda?" Maeda menjawab, "Semuanya, kalian jangan terpaku dalam pertempuran, cukup tahan saja mereka, dan kita tunggu Tuan Muda datang kemari bersama bala bantuan." Mendengar itu, Xiao Ruosui pun langsung menoleh ke arahnya, dan dengan senyuman di wajahnya, Xiao Ruosui berkata, "Hoho, ternyata masih ada bala bantuan yang akan datang kemari. Apakah kalian sudah merasa sangat putus asa, sehingga kalian mengharapkan bala bantuan segera datang kemari, untuk menyelamatkan nyawa kalian yang tidak berguna itu?"
Lalu, Xiao Ruosui langsung berjalan menghampiri mereka, diikuti oleh Ma Baohao dan juga Lin Xiu di belakangnya, dan Xiao Ruosui pun kembali berkata, "Tapi aku tidak yakin, apakah kalian semua masih bisa tetap hidup, di saat bala bantuan yang akan menolong kalian itu datang kemari." Tentu saja, orang-orang itu pun sangat ketakutan, dan wajah mereka langsung berubah menjadi pucat, setelah melihat Xiao Ruosui dan yang lainnya berjalan menghampiri mereka, sambil melewati mayat-mayat dari teman-teman mereka yang telah berhasil dikalahkan, dan dengan tubuh yang gemetaran, mereka pun berkata, "Berhenti, jangan kemari, tetaplah di sana." Temannya menambahkan, "Tolong ampuni aku masih ingin tetap hidup." Sementara itu, Kong Hao Tian beserta para bawahannya yang lain, mereka bergegas untuk menuju ke tempat pertarungan berlangsung, setelah sebelumnya Kong Hao Tian mengumpulkan rekan-rekannya yang lain terlebih dahulu, agar bisa mengalahkan kelompok Lin Xiu dengan jumlah yang lebih banyak. Kemudian, salah seorang bawahannya melapor kepada Kong Hao Tian, dia berkata, "Tuan muda, Maeda pergi lebih dulu setelah membawa 10 orang bersamanya, dan sudah bertarung dengan orang-orang dari Akademi Divine Sanctuary itu." Tentu saja, Kong Hao Tian pun merasa sangat senang mendengarnya, dan menjawab, "Yosh, sepertinya kita mungkin tidak perlu turun tangan, karena Maeda pasti bisa menyelesaikan semuanya sendiri." Lalu, wajah orang itu tiba-tiba menjadi pucat, karena dia mendapatkan laporan dari medan pertempuran, dan kembali melaporkannya kepada Kong Hao Tian. Dia berkata, "Tuan muda, Maeda baru saja meminta bantuan kepada kita, karena mereka hampir tidak bisa bertahan lagi di sana, dan banyak anggota kita telah menjadi korban, setelah mereka berhasil dikalahkan oleh orang-orang dari Akademi Divine Sanctuary itu." Tentu saja, Kong Hao Tian menjadi sangat marah setelah mendengar kabar itu, lalu berkata, "Dasar semuanya sampah tidak berguna, melawan sekumpulan murid saja mereka bahkan tidak bisa menahannya. Aku tidak peduli bagaimanapun caranya, suruh dia bertahan selama 3 menit untuk mengulur waktu, karena kita akan segera sampai ke sana, dan jika dia tidak bisa melakukannya, maka, aku akan memenggal kepalanya dengan tanganku sendiri." Mendengar Kong Hao Tian yang merasa sangat kesal seperti itu, orang itu pun menyampaikan pesan Kong Hao Tian kepada Maeda, tapi Maeda tidak bisa melakukan permintaan Kong Hao Tian kepadanya, dan orang itu pun kembali berkata, "Tuan muda, barusan Maeda berkata kepada saya, dia bahkan tidak sanggup untuk bertahan 1 menit lagi melawan mereka, karena perbedaan kekuatan di antara mereka sangatlah jauh." Tentu saja, Kong Hao Tian pun sangat terkejut mendengarnya, dan menjawab, "Dasar sampah yang tidak berguna, ayo kita segera bergegas pergi ke tempat pertempuran." Kemudian, dengan penuh amarah yang tengah dirasakan olehnya, Kong Hao Tian pun memerintahkan semua bawahannya untuk bergegas pergi ke tempat pertempuran, dan berkata, "Cepat, jangan buang-buang waktu lagi, kita akan pergi ke sana dengan kecepatan penuh." Sementara orang itu, dia menerima laporan yang baru saja masuk ke alat komunikasinya. Lalu, orang itu langsung melaporkannya kepada Kong Hao Tian. Dia berkata, "Tuan muda, wakil ketua Black River yang berlokasi paling dekat dengan kita, apakah kita juga harus memberitahunya?" Kong Hao Tian menjawab, "Apa kau bilang, kita akan memberitahu Ogesang tentang semua yang terjadi di sini?" Kemudian, wajah Kong Hao Tian pun langsung berubah drastis, dan sambil mengeluarkan banyak keringat dingin dari wajahnya, dia kembali berkata, "Jika kita memberitahunya, dia pasti akan memarahiku karena aku tidak kompeten, setelah kita kehilangan banyak anggota meskipun hanya melawan murid-murid dari Akademi Divine Sanctuary." Tapi, setelah mempertimbangkan semua resiko yang mungkin saja dihadapi olehnya, Kong Hao Tian pun memutuskan untuk memberitahu Ogesang, dan kembali berkata, "Lupakan saja, agar kita merasa lebih aman, cepat panggil saja dia untuk datang kemari." Orang itu menjawab, "Baiklah Tuan muda, saya akan segera mengirimkan koordinat lokasi kita kepada wakil ketua." Setelah itu, Kong Hao Tian pun langsung bergegas menuju ke tempat pertempuran, dan melanjutkan perkataannya. "Cepat, ayo kita hentikan orang-orang itu, akan lebih baik jika kita bisa menghabisi mereka semua, tapi jika kita tidak bisa menghabisinya, ketika Ogesang datang, biarkan mereka merasakan hidup yang lebih buruk daripada kematian." Di episode selanjutnya.